Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan-pekan kemarin kita sudah memurajaah beberapa surat di juz 30. Ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari sedikit kandungan dari surat-surat tersebut. Insyaallah pada pekan kemarin sudah dilihat di di media, yaitu di YouTube, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'annya beserta terjemahannya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari langsung kandungan surat-surat tersebut, karena terjemahannya sudah dipelajari atau sudah disampaikan di pekan kemarin. Baik, sekarang kita masuk ke surat yang pertama, yaitu surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Ya, tapi 8 ayat yang lumayan panjang satu ayatnya. Ia termasuk surat Makkiyah, golongan surat Makkiyah. Al-Bayyinah 8 ayat termasuk surat Makkiyah. Dinamakan Al-Bayyinah artinya yaitu bukti yang nyata, diambil dari ayat pertama surat ini. Diambil dari ayat yang pertama, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Surat ini berisi hal-hal pokok berikut ini, ya, ini adalah inti dari kandungan surat Al-Bayyinah, yaitu pernyataan ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, ya, bahwa mereka akan tetap pada agama mereka sampai datang nabi yang telah dijanjikan. Ya, mereka tetap dengan agama Yahudi, tetap dengan agama Nasrani, tetap dengan agama musyrik sampai mereka kedatangan nabi yang dijanjikan. Siapa maksudnya nabi yang dijanjikan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada pula yang tidak beriman. Padahal sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu tergambar jelas ada di kitab-kitab mereka. Ya, ada di dalam surat As-Saff itu disebutkan mimba dismuhu Ahmad. Ya, di dalam kitab-kitab orang Yahudi Nasrani dijelaskan bahwasanya nabi yang terakhir nanti seperti ini, seperti itu, ciri-cirinya sangat jelas. Bahkan sampai namanya pun disebutkan di dalam kitab Injil dan Taurat, namanya Ahmad, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ternyata mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, hanya sebagian saja yang beriman. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas, beribadah kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya surat Al-Bayyinah adalah tentang hal ini, yaitu sudah datang bukti yang nyata, namun orang-orang Yahudi, ahli kitab dan Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, kecuali hanya beberapa orang, ya, kecuali sebagian dari mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak, ya. Padahal sudah jelas ciri-cirinya. Bahkan disebutkan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Nabi Muhammad lebih dari pengetahuan mereka kepada anak-anaknya. Artinya apa? Mereka lebih tahu Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Ya, ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka sangat tahu tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau beriman. Ya, tidak mau beriman. Ya, ini udah datang bukti nyata tapi tidak mau beriman. Ya, ini adalah inti dari surat Al-Bayyinah. Ayatnya ada 8, termasuk golongan surat Makkiyah. Sekarang kita pindah ke Al-Qadar, surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terdiri dari atas 5 ayat. Ya, 5 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Sama dengan surat Al-Bayyinah. Makkiyah ada 5 ayat. Ya, isi pokok dari kandungan surat Al-Qadar maksudnya adalah
bahwa Al-Qur'an mulai diturunkan pada malam kemuliaan. Ya, Al-Qadar ya diambil dari ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadar. Qadar itu artinya kemuliaan, ya. Kemuliaan. Di sini diterjemahkan kemuliaan. Ya. Kandungan ayat surat ini adalah bercerita tentang bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam kemuliaan yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Ya, hanya satu malam. Hanya satu malam, tapi malam tersebut setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan. Insya Allah kalian sering mendengar bahwasanya pada malam Lailatul Qadar seandainya ada orang yang beribadah, bersedekah, maka dia seolah-olah beribadah, bersedekah, beribadah sholat atau berbakti kepada orang tua, membaca Al-Quran, seolah-olah dia melakukannya selama 1000 bulan. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia pada malam kemuliaan untuk mengatur segala urusan, ya. Para malaikat dan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yaitu turunnya Al-Qur'an, itu para malaikat mengatur segala urusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti dari surat Al-Qadar adalah tentang hal tersebut. Kemudian sekarang kita pindah kepada surat Al-Alaq. Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Ia termasuk golongan surat Makkiyah. Sama dari Al-Bayyinah, Al-Qadar sama Al-Alaq, golongan surat Makkiyah. Tadi kalau Al-Bayyinah ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Kalau Al-Qadar ada 5 ayat. Al-Alaq ada 19 ayat. Semuanya termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, ayat 1 sampai 5 pada surat Al-Alaq termasuk ayat yang pertama kali diturunkan. Insya Allah kalian sudah tahu hal itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu 1 sampai 5 termasuk ayat yang pertama kali diturunkan di bumi ini. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Hira. Surat ini dinamakan Al-Alaq atau segumpal darah, diambil dari kata Al-Alaq yang terdapat pada ayat 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari Al-Alaq, segumpal darah. Surat ini disebut pula dengan Iqra, surat Iqra. Nama lain dari surat Al-Alaq apa? Surat Iqra atau surat Al-Qalam. Al-Qalam ada 2 ya. Ya, ini nama lain dari surat Al-Alaq. Surat Iqra dan Al-Qalam. Kalau ada pertanyaan, sebutkan nama lain dari surat Al-Alaq. Ya, namanya adalah surat Iqra atau surat Al-Qalam. Ayat yang keberapa yang pertama kali diturunkan? Ayat 1 sampai 5. Di mana surat ayat tersebut diturunkan? Di Gua Hira. Ya. Inti isi surat ini, pokok inti atau pokok dari surat ini adalah yang pertama, perintah membaca Al-Qur'an. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an. Yang kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah, ya, segumpal darah yang ada di dalam rahim, kemudian membesar menjadi segumpal daging. Allah menjadikan kalam atau baca tulis sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, betul. Dalam ayat ini juga dijelaskan, ya, bahwasanya Allah menjadikan kalam atau baca tulis sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Orang tidak akan bisa berkembang pengetahuannya kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Yang keempat, manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Ya, merasa dirinya serba cukup sehingga dia melampaui batas atau berbuat zalim. Yang kelima, ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Ya, ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin melaksanakan perintah Allah. Ya, ini adalah kandungan dari surat Al-Alaq, ya, Al-Alaq.
Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz jelaskan 3 dulu, yaitu tentang surat Al-Bayyinah, Al-Qadar, dan Al-Alaq. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan ke surat-surat berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.